Udah, udah, udah. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari, hari ini saya akan sharing tentang apa itu Filmora. Di slide sudah kelihatan ya. Oke, pengenalan dasar edit video pada Filmora. Ya, Filmora itu apa ya? Kalau disebut tuh Filmora aplikasi editor buat pemula ya, dan sangat gampang, mudah. User interface pun bagus, bisa digunakan di PC maupun di ponsel, dan kerjanya sangat sederhana. Kekurangannya Filmora itu nggak bisa terlalu luas seperti Adobe Premiere, dan kekurangannya programnya kecil, jadi harus mengunduh dulu fitur-fitur yang lain. Jadi kalau pengen efek seperti vlogger-vlogger yang lain gitu, kita harus ada beberapa untuk download dulu plugin-plugin seperti itu. Kelebihannya aplikasi ini jauh berbeda dengan Adobe Premiere, lebih ringan, bisa digunakan di HP, proses editnya lebih cepat, pengoperasiannya mudah, banyak efek juga yang tersedia. Sistem operasi bisa berjalan di itu ya, semua laptop dan handphone. Ya, pertama kali kita menggunakan Filmora, di sini langsung ada new project, langsung diklik saja. Setelah itu muncul tampilan di sini. Nah, di sini itu yang media, audio, title, transition, effect, element, split screen, itu adalah toolbar, dan yang file edit tools view export adalah menu bar. Jadi dimana kalau kita pengen import, tinggal simple. Di sini ada keterangan plus, bisa dengan plus, bisa dengan opsi import, dan bisa dengan Ctrl I. Nah, itu untuk menu yang sebelah kiri atas. Sebelah kanan itu layar preview atau disebut juga preview. Jadi buat melihat hasil yang kita edit. Yang ketiga ini layar. Layar itu berurutan ya, ada 1, 2, 3, 4. Dan fungsinya satu itu yang utama. Jadi kalau dua lebih besar gambar dari yang satu, sudah pasti menutupi yang satu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mengimport gambar, membuat green screen seperti ruang guru, seperti ini, KI Skim, guru biologi dalam ruang guru. Pertama-tama kita harus punya 3 komponen ya. Harus ada video green screen-nya seperti ini, yang file DSG 0108, PNG tree-nya, itu fungsinya buat background di belakang. Dan materinya apa saja. Komponen utama itu, 3 utama itu harus kita punya, dan kita langsung taruh di layar masing-masing. Caranya tinggal mengimport, Ctrl I, atau media, atau import, atau tanda plus, itu sudah ada semua di situ. Nah, di sini langsung penggunaannya gimana. Si PNG itu yang tadi background-nya itu kita taruh di layar pertama seperti ini. Layar pertama, yang video green screen-nya kita taruh di layar kedua. Setelah itu kita klik atau double klik, akan keluar menu seperti composing, chroma key, terus macam-macam. Nah, fungsinya di sini chroma key itu buat apa? Buat mentransparansi si gambar yang video green screen-nya, sehingga menjadi hilang warna hijaunya, dan background yang pertama ya, layar pertama masuk, sehingga seperti ini, seperti KWD yang dilihat. Sebelum di chroma dia hitam, kita pakai alpha channel, dan di sini ada offset, tolerance, edge thickness, edge feeder. Dia untuk mengatur seberapa tebal mau transparansi itu dihilangkan. Oke, selanjutnya di sini kita ada komponen itunya ya, nambah
Seperti di sini dilihat pada slide ini ada sebuah nama dan narasumbernya sebagai apa. Nah, itu tinggal kita klik tiles, cari yang lower tier atau sesuai dengan kebutuhan saja. Taruh di layer nomor 3, disesuaikan dengan double klik. Jadi tinggal di double klik, tinggal disesuaikan KWD dan guru FCP-nya ini taruh di mana. Selanjutnya kita fitur tambahan lagi pakai video. Di sini video tinggal entry aja. Tinggal klik audio, cari yang sudah ada, elektronik, folk, rock, gender, sesuai dengan kebutuhan. Dia pasti muncul di layar pertama musik, bukan di layar pertama yang mata ini. Karena musik itu memang bagian bawah. Tinggal kita atur audionya, bisa dengan double klik untuk dikecilkan atau dibesarkan, atau bisa drop and drag langsung dari layar utama. Nah, yang terakhir tinggal kita ekspor. Di sini ekspor, tinggal klik ekspor. Dan formatnya ada berbagai macam, ada MP4, Windows Media AV, MOV, MKV, TS, 3GP, MP, WPM, GIF, dan MP3. Di sini juga ada untuk nama siapa yang save, save-nya kemana, resolusinya seberapa besar. Semakin besar resolusi semakin bagus. Semakin tidak pecah juga, seberapa besar rate-nya di gerakannya di itu. Nah, ini size-nya. Untuk durasi tinggal ekspor, klik ekspor, tunggu sampai selesai. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya saya coba demo sebentar. Oke, demo secara video saja biar mempersingkat waktu. Udah. Muncul. Nah, ini sudah terlihat. Oke, tadi yang pertama itu kita ini background ini. Banget. Udah. Nah, pertama itu background ini. Yang tadi. Yang kedua, video green screen-nya. Nah, yang ketiga ada materinya. Nah, yang keempat ada template buat nama. Di sini juga kita bisa ngasih untuk opener ya, untuk closingannya, seperti vlogger-vlogger lain. Dan ini untuk audionya. Audio yang tadi kita tinggal drag aja di sini, mau dibesarkan atau dikecilkan sedikit sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita coba.
Ya, menurut saya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Aku mau tanya, Siapa yang? Ya. Halo? halo? Ya, yang mau nanya silakan. Aku mau tanya, Kak. Iya, Kak. Kakak lama nih. Kak, tadi kan pas kita import itu kan ada 3 komponen ya. Ya, Komponennya kan background, green screen, sama video materi. ya. Nah, itu untuk save in aplikasi aja ya. Iya, buat Terus habis itu kasih aja. Tapi terus habis itu kita drag ya. nggak usah kalau udah diekspor drag. Ntar Karena kan ada layernya, itu gimana, Kak? yang mana? Coba diulang. Yang pertama kali, benar-benar pertama kali kita harus punya 3 video dong. Ya. Harus punya 3 komponen kan. Komponen green screen. Ya. Green screen itu dari kita harus punya. Kita harus Ya. Harus punya sih, harus ada. Oh, Di jadi sini kita nyediain search juga. aja manual gitu ya, green screen. Bisa sih manual juga. Di sini udah ada komponennya kok kalau mau manual. Tinggal diedit lagi sama kayak tadi prosesnya. Kalau mau manual, kalau ini langsung. Jadi dari videonya udah green screen. Oh, kita harus sediain green screen, background, sama video. Itu kan kita import. Yap. Ya betul ya. Kita import. Nah, habis itu kan ada layer pertama itu kita harus taruh background ya nggak? Iya, nggak usah taruh. Iya, tadi kan yang layar pertama background, yang kedua video, yang ketiga materi atau atribut yang lain. Masih bingung sih, Kak, masukinnya. Sebenarnya tinggal drop sih, tinggal drop and drag aja, sebenarnya nggak susah banget. Ya berarti kan ketika kita udah import itu tinggal drag kan layer Udah, pertama itu udah misal. otomatis ada, udah semuanya ke bawah jadinya, udah jadi satu kesatuan kalau diekspor. Oh, itu. Ya, kan awal media, terus kita. Jadi kayak gitu, di drop aja mau ditaruh di mana, openernya mau dikembaliin berapa. Yang penting jangan video layar. itu pun bisa di drag. Ya video. Bisa, ini video bisa di drag. Misalkan dihilangin, tapi dia nggak bakal muncul. Jadinya di frame yang pertama. Ntar di scan yang kedua ini kan satu scan nanti sebutnya di sini, ntar di sini. Karena di item ini nggak ada, karena dia nggak ada punya background nih di sini. Harusnya kan di sini nih. Kalau di sini baru ada. Nah, kalau ini ada, tapi kalau kita pindahin ke kanan, ya nggak ada. Karena ini scan-nya udah beda lagi. Scene-nya udah beda lagi. Jadi tinggal di drop ada yang drag aja. Oke. Oke, jelas? Untuk musik dan segala macamnya kita juga bisa import ya? Ya, bisa import dari device kita atau langsung di sini download. Ini udah ada semua. Tinggal ini buat musik ya. Ntar dia ada nyedain lagi kayak sound effect ketika bikin film serem. Udah tersedia, udah tinggal drag and drag aja sih. Oh, gampang ya ternyata. Ada lagi? Oke. Udah, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita mau lanjutin ke sesi yang kedua. Ada lagi? Oh, nggak ada. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Jaka. Masih aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, San. See you, San. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita membuat suatu animasi untuk promosi atau lain-lainnya. Nah, di sini sendiri pembuatan animasi itu sama seperti tadi apa? File Zola ya? Film Filmora. Kan ada berbagai macam aplikasi, baik itu online atau offline. Nah, kalau untuk offline itu sendiri, itu kayak yang tadi Kak Novar jelasin. Nah, itu kalau yang offline dia harus download, install, terus bisa bayar atau crack. Sedangkan kalau yang via online, itu tinggal enak, tinggal akses web. Nah, ini contoh offline kayak Filmora. Ini adalah Blender. Blender ini sering banget digunain oleh profesional buat aplikasi. Oke. 3D ataupun anime biasanya pakai Blender karena dia bersifat open resource yang artinya masih bisa terus dikembangkan. Di sini juga ada File Studio. Kalau teman-teman serius buat anime itu atau animasi itu bisa dua ini, File Studio dan Blender. Teman-teman bisa download atau cari krekannya di Google. Nah, ini sangat mudah sebenarnya dipakai dan juga banyak tutorialnya di YouTube. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan ini, cuma kenalan aja. Yang kedua itu aplikasi online, dia itu via web dan kita cuman akses. Nah, di sini salah satu yang terkenal adalah animemaker.com dan movely.com. Di sini saya akan menggunakan animemaker.com. Kenapa kita menggunakan animemaker.com? Karena dia cukup mudah dan dia free. Free itu artinya bebas, nggak ngeluarin biaya. Dan dia itu walaupun dia free tapi ada batasnya. Pembuatannya itu cuman sebulan itu 5 kali. Jadi 5 video itu batasnya. Nah, teman-teman bisa langsung aja buka animemaker.com. Kalau teman-teman bisa langsung buka animemaker.com. Silakan teman-teman buka. Tutupin dong, Sup. Itu pintunya. Diganjel, ganjelnya tuh ke depan dong, bukan di belakang. Ya, sudah pada buka? animemaker.com. Teman-teman bisa buka animemaker.com. Kita sekalian langsung praktek aja. Nah, nanti teman-teman bisa langsung klik aja create your first video. Nah, di sini teman-teman langsung buat video.
dan langsung masukin registrasi dulu. Teman-teman bisa lewat Facebook atau Google Gmail. Di sini teman-teman bisa coba langsung ke animemaker.com dan masuk. Nah, dan nanti akan berupa tampilan seperti ini. Di sini dia enak sekali, Animemaker itu nggak cuman buat video, kita bisa buat animasi diri kita sendiri sesuai custom apa yang kita ingin. Kita bisa buat GIF, yaitu gambar bergerak, atau promosi-promosi lainnya yang nanti teman-teman bisa buat. Dan di situ banyak sekali template gratis yang sudah tersedia dan teman-teman tinggal edit aja. Dan semuanya gratis dibuat oleh teman-teman. Teman-teman bisa langsung buka animemaker.com dan cobain. Oke. Nah, di sini saya tunjukin ini pembuatan animasi pada animemaker.com. Dan selanjutnya ini pembuatan GIF, itu gambar bergerak. Nah, ini pembuatan animasi, ini kayak kita main The Sims ya. Kita buat karakter kita sendiri. Nantinya ntar di animasi itu bisa bergerak kayak kegiatan apa, itu nanti pada pembuatan animasi karakter kita bisa kita gunain. Enaknya di animemaker.com itu seperti itu. Tidak seperti yang lainnya yang tidak bisa buat animasi diri kita sendiri. Nah, langsung aja. Bentar. Saya pindah dulu. Pindah itu nggak? Gerak. Bentar. Gerak. Bentar. Dah. Dah. Stabil. Lu nggak stabil. Videonya nggak ada. Ada. Udah ada peringatan 10 menit tuh. Nggak support ya? Gangguan kan? Skip. Tuh lagi. Terus skip aja. Skip dulu aja. Nanti saya kirimin sampelnya karena ada batasan waktu serta beberapa masalah. Nanti di ituannya ke berikutnya ke grup. Ya, ke grup. Nanti akan di-share. Lanjut. Nanti. Untuk kira-kira saya untuk sekian dulu, nanti dilanjutkan oleh Cynthia. Cynthia. Screennya mana ini? Halo. Ini ngadep ke sini amat. Kalau ke sini nggak bisa dijelasin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa ekspresi di dalam kehidupan sehari-hari. Aku nggak mau sih, Kak. Oh ya, expression. Yang pertama itu ada ekspresi happiness, senang. Contohnya, I am flying high. Jadi kita kalau senang kita akan merasa seperti terbang gitu. Jadi kita bisa ungkapkannya dengan menggunakan I'm flying high. Yang kedua, I'm full of the joy of quarantine. Nah, sekarang kan kita lagi di karantina. Senang kan kalau kita lagi di karantina? Nah, selanjutnya ada yang ketiga, I'm so glad to meet you. Nah, ini saya senang bertemu dengan kamu. Nah, setelah di karantina, kita akan merasa senang kalau kita bisa bertemu dengan kawan-kawan. Yang kedua itu ada sadness, kesedihan. Contohnya, I'm down in the dump. Jadi maksudnya itu ngerasa sangat berada di, sangat sedih sekali, udah ngerasa kayak bener-bener down banget, bener-bener sedihnya sudah mendalam gitu. Jadi I'm down in the dump. Yang kedua, I'm down in the mood. Kesedihannya udah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Jadi udah bener-bener sedih. Sedih, nggak bisa sedih. Nggak bisa sedih. Terus yang ketiga, feeling blue. Feeling blue itu kayak ungkapan kayak misalnya orang Amerika itu biasanya mengungkapkan kesedihannya itu I am feeling blue gitu, seperti itu. Selanjutnya angry, marah. I'm pissed off. Saya marah. Marah yang maksudnya itu marah yang kayak bener-bener jengkel banget gitu, gondok banget gitu, jengkel. Jadi I'm pissed off. Yang kedua I'm mad. Sama artinya juga saya marah, tapi marahnya itu marah yang benar-benar kayak standar, nggak terlalu kayak kesal gitu. Yang ketiga, I'm fit to be tied. Seperti diikat, jadi kayak benar-benar kalau lagi kayak mau marah tapi nggak bisa karena kan kita kayak ngerasa diikat gitu. Selanjutnya yang keempat ada anxiety, gelisah. Gelisah. Contohnya, I'm holding my breath. Saya bernapas. Jadi gelisahnya kayak susah untuk bernapas gitu. Gelisah, nggak enak hati. Yang kedua, I'm having my heart in my mouth. Hatinya sudah tidak enak, jadi kayak gugup gitu, gugup banget. Nah, bisa ungkapkan menggunakan I'm having my heart in my mouth. Yang ketiga, I'm breaking out in a cold sweat. Saya berkeringat dingin. Jadi kalau gelisah itu kan biasanya kita suka mengeluarkan keringat dingin. Gitu. Itu masnya di sini dulu. Itu masnya di sana. Nah, geser ke sini terus. Masnya ada di layar sama geser ke sini. Oh iya. Geser ke sini kan. Kemana? Ke sini terus sampai ada di sini. Di sini terus. Di sini terus. Terus ya. Oh. Apalagi punya bapak. Yang terakhir itu ada relief, lega. Contohnya, feel like a weight of my shoulder. Terasa seperti beban dari pundak. Jadi kayak ngerasa lega karena beban di pundaknya sudah hilang gitu. Jadi ngerasa lega. Gitu. Yang kedua, I can finally breathe. Akhirnya saya bisa bernapas. Nah, jadi tadinya kayak seperti punya banyak masalah gitu, banyak beban, dan akhirnya bisa kayak lebih tenang gitu. Dan
Ini pesan aku semua. I feel back to normal. Saya merasa kembali ke normal. Jadi yang tadinya saya ngerasa banyak masalah, terus akhirnya bisa kembali ke normal. Gitu. Nah, itu macam ekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Kacang. Semprit. Ini terima kasih untuk Kak Novar, Kak Cynthia, dan lain-lainnya. Mohon maaf karena tadi ada beberapa masalah untuk video. Nanti video kami kirimkan ke dalam grup sehingga teman-teman juga bisa langsung praktek. Nah, nanti kita kirimkan di grup nanti. Karena waktu juga penggunaan Zoom terbatas, jadi kita tidak bisa terlalu lama. Ada lagi? Disampaikan? Promo apa? Sekalian ada promo. Kalau teman-teman ingin bikin video atau bikin vlog atau dan lain-lainnya, undangan nikahan, video ya itu bisa dicetak sablon dan lain-lain. Nah itu bisa di Faida Cendekia. Nanti tinggal dihubungi Ibu Kiki atau produk. Nah nanti ntar Kayu ya Kayu. Sekian sih dari kita. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditungguin videonya dari grup ya. Belum itu ya. Stop ini ya. Ending meeting dulu baru dia. Ada meeting apa? Stop dulu. Ending meeting. Kan bisa tuh Kak. End meeting nanti baru dia Meeting for all. Iya.